Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Bung Diego Sunambela di channel Belajar Otomotif. Channel Belajar Otomotif ini berisikan video-video pembelajaran dan juga video-video tutorial yang membahas sedikit banyaknya tentang otomotif. Tujuan utama dari channel ini adalah membantu peserta didik, khususnya di tingkat SMK jurusan TKFO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, untuk belajar secara mandiri dan sebagai referensi dalam belajar. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, yuk gabung dengan menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang baru kita upload. Tinggalkan juga jejak dengan cara like dan komen di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share supaya yang lain juga mendapat ilmu dari video ini. Terima kasih. Yuk langsung saja kita tonton video-videonya. Adapun komponen-komponen pada motor starter adalah sebagai berikut. Bagian motor starter dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian motor starter yang menghasilkan gaya putar dan bagian motor starter sebagai mekanisme pemindah tenaga. Baik, yang pertama kita akan membahas bagian-bagian atau komponen apa saja yang berfungsi untuk menghasilkan gaya putar. Yang pertama adalah armatur. Armatur tersusun dari beberapa komponen, yaitu armatur core atau inti armatur, armatur coil atau kumparan armatur, dan juga komutator, serta armatur sub atau poros armatur. Dan juga kedua ujungnya ini terdapat sebuah bearing yang berada di cover bagian depan dan cover bagian belakang dari unit motor starter. Armatur coil disusun pada celah-celah core dan masing-masing ujung armatur disambung ke segmen-segmen yang ada pada komutator. Dengan demikian, arus yang melewati armatur coil dapat membuat komponen armatur berputar dan menghasilkan momen putar untuk memutar flywheel. Yang kedua adalah komutator. Kita dapat menemukan komutator ini pada unit armatur coil yang berbentuk seperti plat-plat tembaga yang berwarna kuning ini. Fungsinya yaitu mengantarkan arus listrik dari sikat sampai ke kumparan armatur. Komponen yang ketiga adalah field coil yang berada pada field frame. Ini ya, field coil. Perlu kita ketahui, pada motor starter tidak menggunakan magnet permanen, melainkan untuk menghasilkan medan magnet yang kuat, maka motor starter menggunakan field coil. Field coil berbentuk kumparan yang berfungsi membangkitkan kemagnetan di sekitar rotor coil. Field coil akan menghasilkan magnet jika ada input arus yang datang dari terminal 50 pada magnetic switch. Di dalam field coil terdapat tiga komponen, yaitu yoke, tempat kumparan berada, pull core, tempat melilitnya tembaga agar menjadi kumparan, dan juga kumparan itu sendiri yang berada di dalam frame. Komponen yang keempat adalah brush atau sikat yang berada pada holdernya. Motor starter pada umumnya dilengkapi 4 buah sikat atau brush, 2 sikat positif dan 2 sikat negatif. Sikat positif dilengkapi dengan sebuah isolator yang dipasangkan dengan armatur coil melalui komutator. Sedangkan sikat negatif dipasangkan ke pemegang yang berhubungan dengan massa bodi kendaraan. Sikat-sikat ini agar dapat selalu berhubungan dengan komutator, maka dipasang sebuah pegas
baik pegas keong atau pegas spiral yang fungsinya untuk mendorong sikat. Selanjutnya kita akan membahas komponen sebagai mekanisme pemindah tenaga. Yang pertama ada solenoid atau magnetic switch. Orang sering juga menyebutkan sebagai bendik. Komponen ini berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberi tegangan pada motor utama. Komponen motor starter yang satu ini bekerja dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik di dalam koil. Jika listrik dialirkan melalui koil, maka akan membentuk sebuah medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang berfungsi menggerakkan drive pinion agar pinion gear menyatu dengan flywheel melalui plunger. Jadi plunger akan terdorong ke dalam ketika dialiri listrik pada kumparannya. Seperti ini. Dan di dalam komponen ini juga terdapat dua buah koil, yaitu pull-in coil yang berfungsi mendorong plunger dan juga hold-in coil yang menahan gerakan pull-in tadi. Jadi pull-in dan hold-in itu terdapat pada terminal-terminal yang ada pada magnetic switch. Kita bisa lihat ada 3 terminal. Terminal yang mempunyai baut pendek, panjang, dan kecil, pipih. Jadi yang bagian atas adalah terminal 30 atau terminal B. Yang bawah ini terminal C atau 15. Dan yang pipih ini adalah terminal 50 atau ST. Saat pemasangan jangan sampai terbalik. Komponen selanjutnya adalah drive lever atau batang penggerak atau bisa disebut dengan batang penghubung. Drive lever ini memiliki fungsi untuk mendorong pinion gear untuk berkaitan dengan flywheel dan menarik pinion gear untuk melepas kaitannya dengan flywheel. Jadi drive lever ini ditarik oleh plunger yang ada pada magnetic switch. Jadi posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Ketika ini terdorong masuk, drive levernya atau batang penghubung akan bergerak maju. Ya, bisa dipahami ya. Dan yang selanjutnya adalah coupling starter atau drive pinion clutch yang posisinya berada pada unit armatur coil. Jadi gerakannya maju dan mundur. Dan di sini ada pinion. Ini pinion, ini adalah couplingnya, coupling starter. Gerakannya maju mundur seperti ini. Didorong oleh batang penghubung tadi atau drive lever. Di sini ya. Posisinya di sini. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dan juga pembongkaran pada motor starter, terlebih dahulu kita melakukan tes kemampuan pada motor starter tersebut. Adapun tes kemampuan yang dilakukan ada 4. Yang pertama adalah tes pull-in. Yang kedua, tes hold-in. Yang ketiga, tes kembalinya pinion. Yang keempat adalah tes tanpa beban. Mari kita simak bagaimana langkah-langkah dalam melakukan tes kemampuan tersebut. Yang pertama, kita melakukan tes kemampuan pull-in. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan melepaskan kabel field coil dari kumparan C. Selanjutnya, menghubungkan positif baterai ke terminal 50 pada magnetic switch atau solenoid. Dan selanjutnya, menghubungkan terminal negatif baterai pada terminal C magnetic switch. Selanjutnya, kita akan melihat
bagaimana tes pull-in coil terjadi. Apabila pada tes kemampuan pull-in pinion gear tidak bergerak keluar, periksa kerusakan pada pull-in coil. Kemungkinan pelunyer macet atau ada penyebab lain. Tes selanjutnya adalah tes hold-in. Dengan menghubungkan baterai seperti pada tes pull-in yang telah kita lakukan, selanjutnya kita hanya melepaskan kabel negatif dari terminal C. Periksa pinion tetap berada di luar. Tes kemampuan yang ketiga adalah tes kembalinya pinion. Caranya dengan melepaskan kabel negatif dari switch body dan periksa apakah pinion tertarik masuk. Tes yang terakhir adalah tes tanpa beban. Di sini kita menggunakan ammeter untuk membaca berapa kuat arus yang digunakan. Caranya adalah dengan menghubungkan terminal 30 dan juga terminal 50 pada motor starter melalui magnetic switch ke terminal negatif pada ammeter. Terminal positif ammeter kita hubungkan ke positif baterai melalui kunci kontak. Mari kita lihat apa yang terjadi. Perlu diingat, saat melakukan tes, selesaikan masing-masing tes secepat mungkin, yaitu dalam waktu 3-5 detik. Bila tidak, kumparan-kumparan pada motor starter dapat terbakar. Sebelum kita melakukan proses pembongkaran dan juga pemeriksaan pada unit motor starter, maka peralatan dan bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Kunci pas ring. Di sini saya menggunakan kunci pas ring ukuran 12 dan ukuran 10, serta kunci sok ukuran 10. Selanjutnya, saya menggunakan obeng positif dan obeng negatif. Saya juga menggunakan blok V sebagai dudukan untuk armatur saat melakukan pengukuran. Selanjutnya ada grease atau minyak gemuk sebagai pelumas. Kertas pasir atau amplas berukuran halus. Dan yang terakhir adalah kain majun. Dan untuk alat ukur yang kita gunakan adalah jangka sorong. Di sini saya menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Dial test indikator dan juga multi tester. Di sini saya menggunakan multi tester analog. Dan juga sebagai buku panduan, saya menggunakan buku training manual yang dikeluarkan oleh Toyota Service Training. Oke, langsung saja kita akan melakukan pembongkaran dan juga pemeriksaan pada unit motor starter. Disimak videonya. Dalam melakukan proses pembongkaran motor starter,
Setiap komponen yang sudah dibongkar dimasukkan ke dalam wadah agar tidak tercecer maupun hilang dan juga tersusun dengan rapi, sehingga dalam melakukan proses pemasangan nanti atau dalam perakitan komponen-komponen pada motor starter dapat dilakukan dengan cepat. Baik, kita akan melakukan langkah pembongkaran. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana langkah-langkah proses pembongkaran sebelum kita melakukan pembongkaran pada unit motor starter. Langkah yang pertama adalah lepaskan kabel field coil dari terminal C pada magnetic switch atau sering disebut dengan solenoid, bisa juga disebut dengan bendik. Selanjutnya, melepaskan dua baut pengikat magnetic switch menggunakan kunci 10. Setelah magnetic switch terlepas, kita ke bagian belakang, yaitu melepaskan bearing cover dengan menggunakan obeng positif. Setelah bearing cover ini terlepas, selanjutnya kita melepaskan dua baut panjang ukuran 10. Setelah semua baut dan juga mur ini terlepas, maka tarik komponen bagian belakang, bagian tengah, dan depan secara perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Dan saat melakukan proses pembongkaran, jangan sampai kita melakukan kerusakan pada komponen-komponen lainnya. Mari kita lakukan proses pembongkaran unit motor starter. Pertama, tadi kita melepaskan kabel field coil dari terminal C pada magnetic switch dengan menggunakan kunci 12. Putar ke arah berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita melepaskan dudukan magnetic switch dengan menggunakan kunci 10. Putar ke arah berlawanan jarum jam. Lepaskan secara perlahan. Kemudian kita membuka tutup bearing atau bearing cover menggunakan obeng. Selanjutnya kita membuka dua baut panjang pengikat cover belakang, tengah, dan bagian depan menggunakan kunci 10. Supaya mempercepat kita menggunakan kunci shock.
bisa juga dilepas. Kita lap minyak gemuknya menggunakan kain majun. Selanjutnya kita melepas kancing bagian belakang dengan pelan-pelan. Setelah semua baut dan juga mur terbuka atau terlepas, kita tarik penutup bagian belakang secara perlahan. Juga penutup bagian depan secara perlahan. Kemudian tarik bagian armatur dari rumah field coil secara perlahan. Demikian proses pembongkaran unit motor starter. Posisikan jarum pada angka 0 di alat ukur dial test indikator sebelum melakukan pemeriksaan. Apabila tidak ada hubungan atau jarum pada alat ukur tidak bergerak, maka bisa dikatakan atau kita simpulkan magnetic switch dalam keadaan rusak. Starter bekerja dengan baik.